Damai sejahtera Allah Bapa melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Dalam renungan harian pada saat ini, Jumat 28 Agustus 2020, dikutip dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 yang berkata, "Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus menuliskan nasihat ini sebagai etika kehidupan yang harus dijalankan oleh manusia dan yang harus dijauhi orang Kristen dalam menyatakan misinya sekaligus untuk memberikan peneguhan dan penguatan sebagai pengikut Kristus. Kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita dengan etika kehidupan yang baru. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, refleksi hidup orang Kristen berdasarkan pada etika baru yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini. Kita harus meneladani Kristus dalam semua kehidupan kita, dimanapun kita berada. Itulah makanya dengan segala perjuangan hidup dan tantangan kehidupan yang kita jalani selama ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, hendaklah kita menjadi pribadi orang Kristen yang hidup baru di dalam Tuhan. Apa yang hendak kita buang dalam diri kita sebagai orang yang percaya? Inilah firman Tuhan melalui Rasul Petrus mengingatkan itu. Buanglah kejahatan-kejahatan, sebab itu menimbulkan dosa besar dan kejahatan. Hendaklah hidup dan bersikap jujur. Hendaklah kita menjadi pribadi orang yang adil serta penuh kebenaran di dalam Tuhan. Jangan bersikap munafik, tetapi hendaklah hidup kita menjadi hidup yang benar, menjadi pribadi hidup yang kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Marilah kita membuang sifat-sifat dengki kepada orang lain. Janganlah kita menjadi pribadi orang yang sombong dan angkuh. Jangan kita mau menfitnah orang lain. Namun hendaklah hidupmu adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sebab kita telah dibenarkan dalam iman kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah bagian peringatan pada kita orang percaya. Sekaligus firman ini melarang kita melalui Rasul Petrus agar kita menjauhkan hal-hal yang tidak benar dalam diri kita. Mari kita garis bawahi Rasul Petrus
mengingatkan kita, jauhkanlah hal-hal yang tidak benar dalam dirimu. Marilah kita diundang Tuhan membuang segala kejahatan sekecil apapun. Janganlah ada sikap menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Dan siapapun kita jangan hendak menjadi pribadi yang menipu. Hindarilah kemunafikan dalam dirimu. Hindarilah kedengkian. Hindarilah fitnah, karena semuanya itu tidaklah berkenan di hadapan Tuhan dan juga tidak baik bagi kita sesama anak Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan menghendaki kita, merindukan kita, menginginkan kita agar kita menjadi pribadi orang yang beretika, yang hidup baru di dalam Tuhan, yaitu menjadi orang-orang yang hidup di dalam buah-buah roh, hidup di dalam kasih. Marilah kita menunjukkan pribadi orang yang baik. Marilah kita menjadi pribadi orang yang menunjukkan hidup penuh kasih dan hidup yang benar di dalam Tuhan. Saudara terkasih, hiduplah untuk saling mengampuni antara yang satu dengan yang lain. Sebab pengampunan itulah sebagai inti iman orang percaya. Mengampuni berarti marilah kita menerima apa adanya dan jauh dari sikap yang menghakimi. Saudara terkasih, firman Tuhan inilah menguatkan kita menjalani kehidupan kita untuk beraktivitas satu hari ini. Karena itu, jadilah menjadi orang percaya yang hidup baru di dalam Tuhan, dan jadilah menjadi hidup yang penuh kasih, karena Tuhan telah mengasihi dan memperbaharui kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami supaya kami hidup baru di dalam Tuhan, menjauhkan segala kejahatan, tipu muslihat, dan kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Tetapi kami menjadi pribadi orang yang jujur, adil, penuh kasih, pribadi orang yang benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Dan kami menjadi orang yang selalu mau dibenarkan oleh Tuhan. Berkatilah semua jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Berkatilah semua para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dimanapun kami berada. Kami serahkanlah kehidupan kami, semua jemaat-Mu Tuhan, satu hari ini. Lindungi mereka, sembuhkan penyakitnya, kuatkan mereka, hibur mereka, cukupkan makanan mereka, dan biarlah Tuhan menuntun memberkati kami dimanapun kami berada. Teguhkanlah iman kami ke dalam Tuhan, karena kami adalah milik Tuhan dan kami adalah memiliki Engkau Tuhan yang sungguh baik dan penuh kasih setia. Kami serahkanlah hidup kami satu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan tetap bersyukur. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu dan hamba-Mu yang kena COVID-19, yang pada saat ini di karantina, pada saat ini dalam proses pemulihan, pada saat ini dalam proses pengobatan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tabib yang sungguh luar biasa berkuasa.
kasihani mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan hamba-Mu, Pendeta Bertua Boru Parapat, Sintua Mukhtar Pakpahan, dan Sintua En Boru Limbong. Ya Tuhan, kami serahkanlah Amang dan Inang ini ke dalam pengasihan Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi. Sempurnakanlah firman, doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Raja Gereja. Amin.